retakan di bendungan. John memperkirakan, 60 menit kemudian bendungan ini akan hancur semua. Jutaan penduduk di kota kecil itu tidak sempat melarikan diri. Mereka melihat retakan di depan. Max tiba-tiba teringat, jika ada luka di tubuh manusia, apa respon yang akan dikeluarkan oleh tubuh? Darah akan menggumpal. Max memutuskan untuk menggunakan amonium nitrat untuk membuat kepingan salju, membekukan retakan belakang untuk sementara waktu, lalu menggunakan semen cepat kering untuk memperbaiki bendungan. Beberapa orang jenius ini langsung beraksi. Robert menyarankan, menambahkan kapur di dalam semen. Kalsium karbonat dalam kapur akan membuat semen cepat menggumpal. Bahan sudah dipersiapkan, tetapi perlu seseorang yang turun untuk menyelesaikan retakan itu. Robert bersedia dengan berani. Max mempersiapkan pipa yang panjang, akan menaburkan amonium nitrat ke dalam retakan. Robert mulai turun. Jenny mengontrol derek. Robert tiba di lokasinya. Setelah Max menabur amonium nitrat, retakan itu langsung membeku. Tetapi mereka hanya memiliki waktu 90 detik. Robert segera menambal retakan. Tetapi masih ada retakan yang jaraknya jauh. Jenny melepaskan tali. Robert berencana melompat ke sana. Akhirnya di detik terakhir, retakan berhasil diperbaiki. Tetapi karena terlalu berat talinya terbuka, Max segera menyuruh Robert menggunakan semen untuk membuat tangga. Ide yang bagus. Robert mulai membuat beberapa tangga dan naik. Talinya putus. Untung saja tidak kenapa-kenapa. Robert berhasil naik kembali ke ruang kendali. Mereka menemukan bahwa waduk tersumbat. Air tidak dapat mengalir. Tekanan air semakin tinggi. Telah mencapai kapasitas 110. Toby tiba-tiba teringat operasi usus yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mau melihat wadah itu. Mereka langsung beraksi. Toby pergi mencari baterai. Jenny pergi mencari baling-baling. Robert mendapatkan selang plastik, kemudian mengikat kamera di baling-baling. Dari pengontrolan mereka, akhirnya melihat ranting pohon yang menghambat. Toby menambah kekuatan. Akhirnya lancar sedikit. Tingkat air mulai menurun. Mereka harus segera keluar dari air. Jika tidak akan dihanyutkan oleh air, barang yang tersumbat sudah terselesaikan. Mereka berdua segera naik ke atas. Jenny terlambat, terjatuh lagi ke air. John memperkirakan, hanya memiliki 64 menit untuk menolong Jenny. Max langsung memiliki ide, mengambil jaring dan dimasukkan ke tempat aliran air, menunggu munculnya Jenny. Sekarang, mereka bekerja sama mengangkat Jenny, tetapi bahaya masih belum teratasi. Mesin yang baru saja jatuh, menghancurkan 2 turbin. Hanya 1 turbin yang mengeluarkan air. Tetapi masih tidak cukup. Retakan bendungan akan membesar. Baru saja dibilang. Retakan telah muncul di dinding ruang kontrol. Untuk menolong masyarakat di kota, Max membuat keputusan yang bahaya. Mereka akan menciptakan tsunami. Biarkan air waduk kembali ke hulu danau. Robert dan rekannya memperbaiki retakan. Jenny mulai membuat bom di dalam air. Mereka juga membutuhkan lebih banyak daya untuk dikirim ke turbin. Hari ini adalah Natal. Lampu terus dinyalakan di kota. Max langsung menghubungi bocah jenius yang di rumah. Membiarkannya mengirim pesan untuk masyarakat di sana, agar mematikan listrik. Sepertinya tidak berfungsi. Kita meremehkan semangat Natal mereka. Tetapi dengan cepat mereka mematikan lampu. Toby juga sudah membuat bomnya. Jenny menembak titik merah. Harus dilemparkan ke titik itu. Tidak boleh terlalu dekat dengan bendungan. Aduh. Kita tidak cocok membuat bom. Sebuah ledakan. Bendungan tidak hancur. Mereka berhasil melakukannya. Gelombang besar naik. Ketinggian air turun dengan cepat. Mereka sekali lagi menyelamatkan jutaan nyawa. Di sisi lain kakak Max sedang sekarat. Mereka segera menuju rumah sakit. Toby tiba-tiba melihat keanehan. Muka dan tangan pria ini berjamur. Dan jamur semakin menyebar. Bahkan dinding pun mulai berjamur. Toby mengeluarkan dompet pria ini. Melihat bahwa pria ini pergi ke hutan nasional Los Angeles. Sepertinya pria ini seorang pendaki gunung. Dia segera mengambil segelas air. Memasukkan tanah yang ada di sepatu pria itu. Terlihat bahwa ada emas di dalam. Toby memperkirakan, pria itu telah melakukan pencarian ilegal, dan kakinya terluka.
Bisa dipastikan bahwa dia adalah pemilik, dan dia terinfeksi jamur kuno dari 60.000 tahun yang lalu. Dan rumah sakit terkunci saat ini. Dokter sedang menyemprotkan antiseptik. Max masuk ke radio, memberitahu dokter segera berhenti. Karena antiseptik biasa tidak dapat membasmi jamur itu. Jamur malah bisa menyerang antiseptik.